Saudara semua yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat orang merayakan Natal sebelum 25 Desember, 25 Desember dan sesudahnya, jangan pernah orang lupa satu hal ini, yaitu bahwa ternyata peristiwa kelahiran Yesus Kristus itu terjadi di tengah-tengah gejolak sosial, politik, dan tragedi yang sangat mencekam. Dalam suatu suasana krisis yang hebat, Injil Lukas mencatat bahwa Yusuf dan Maria harus melakukan perjalanan yang sangat jauh dari Nazaret ke Bethlehem karena dekrit Kaisar Agustus. Sensus ini bukan sekedar pencatatan atau pendataan penduduk, melainkan alat kekaisaran Romawi untuk pengumpulan pajak di bawah kontrol militer yang sangat kuat. Maria yang sedang hamil tua harus menempuh perjalanan yang berbahaya sekitar 150 km di medan yang sulit hanya demi memenuhi persyaratan pemerintah penjajah. Ini adalah bentuk kekejaman sistemik terhadap orang-orang kecil atau rakyat kecil. Setibanya di Bethlehem, mereka tidak mendapatkan tempat di rumah penginapan, dan ini juga sebuah penolakan mencerminkan krisis kemanusiaan yang hebat, di mana seorang ibu yang ingin melahirkan tidak mendapat ruang yang layak. Yesus lahir di tengah-tengah keterasingan sosial dan kemiskinan. Diletakkan di palungan karena tidak ada akses pada fasilitas dasar yang memadai. Saudara-saudara, itu kalau kita baca Injil Lukas. Tapi kalau kita baca dalam Injil Matius, lebih fatal lagi. Dijelaskan saat kedatangan orang Majus memicu ketakutan luar biasa pada Raja Herodes, seorang raja yang dikenal sebagai penguasa yang kejam dan paranoid terhadap tahta, merasa terancam oleh kabar kelahiran raja orang Yahudi. Akhirnya ia mencoba memanipulasi orang Majus untuk menjadi mata-mata, menunjukkan bahwa sejak awal kelahiran Yesus sudah menjadi target kebohongan politik tingkat tinggi. Dan karena merasa dikhianati oleh orang Majus, Herodes memerintahkan pembunuhan semua anak laki-laki berumur 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan sekitarnya. Alkitab menggambarkan peristiwa itu dengan mengutip nubuat tentang Rahel yang menangisi anak-anaknya. Ini adalah sebuah kejadian genosida lokal yang lahir dari ketakutan penguasa terhadap perubahan status quo. Segera setelah kelahiran Yesus, dalam catatan Injil Matius, Yesus tidak tinggal dalam kedamaian. Yusuf harus membawa Maria dan bayi Yesus melarikan diri ke Mesir di tengah malam. Yesus memulai hidupnya sebagai seorang pengungsi yang melarikan diri dari ancaman hukuman mati yang disponsori oleh negara. Mereka hidup di negeri asing untuk menghindari eksekusi politik di tanah air sendiri. Saudara-saudara, di luar konflik fisik, ada konflik internal dan sosial. Kehamilan Maria sebelum pernikahan resmi
secara hukum Yahudi pada saat itu adalah skandal terbesar yang bisa berakhir dengan hukuman rajam batu. Yusuf sendiri sempat berniat menceraikan Maria secara diam-diam untuk menghindari rasa malu publik. Kedamaian batin mereka diuji oleh stigma dan risiko kematian demi ketaatan pada panggilan Tuhan. Kelahiran Yesus bukanlah peristiwa yang steril, yang jauh dari penderitaan dan kekejaman dunia. Alkitab dengan jujur mencatat bahwa Raja Damai lahir justru di tengah-tengah krisis damai. Ada kekerasan, ada ketidakadilan, dan air mata. Narasi ini menegaskan bahwa kehadiran dan kelahiran Yesus justru ditujukan kepada dunia yang tidak baik-baik saja. Dunia tempat Yesus lahir adalah dunia yang pecah-pecah. Ia lahir di bawah bayang-bayang maut dan dalam ancaman pedang kekuasaan. Seringkali kita bertanya, di manakah Tuhan saat dunia penuh dengan perang? Di manakah Tuhan saat dunia dalam menghadapi bermacam-macam bencana sosial, bencana alam, bencana perang? Saat dunia dan keluarga hancur berantakan oleh karena berbagai krisis. Di mana Tuhan saat kemiskinan mencekik? Di mana Tuhan saat orang menderita sakit? Dan seterusnya. Saudara-saudara, Natal adalah jawaban Tuhan atas pertanyaan-pertanyaan itu. Tuhan tidak menjawab penderitaan kita dengan ceramah dari surga yang jauh. Ia menjawab penderitaan kita dengan cara menjadi bagian dari penderitaan kita. Ia menjadi seorang tunawisma agar mereka yang terusir merasa memiliki teman. Ia menjadi pengungsi agar mereka yang sedang mencari perlindungan dalam mara bahaya, apakah akibat perang, apakah akibat bencana alam dan seterusnya, tahu bahwa Tuhan berjalan bersama mereka di jalan-jalan pengungsian itu. Ia menjadi korban ketidakadilan agar setiap orang yang tertindas tahu bahwa Tuhan tidak pernah memihak pada para penindas. Saudara-saudara, Natal yang tidak damai seperti ini membuktikan satu hal kepada kita, yaitu bahwa Tuhan tidak takut pada kegelapan kita. Ia tidak menunggu dunia menjadi rapih dan damai baru ia datang, tetapi ia justru datang saat dunia sedang dalam kondisi paling berantakan. Saudara-saudara, jika Natal ini ada di antara saudara yang tidak damai, mungkin ada kursi kosong di meja makan karena kehilangan orang terkasih, atau ada beban ekonomi yang menghimpit, atau sakit kronis yang mendalam yang sudah lama, dan lain-lain pergumulan kita. Ingatlah ini, Natal itu justru milik saudara-saudara, milik kita yang dalam kesulitan. Yesus lahir untuk situasi seperti yang saudara-saudara alami. Damai Natal bukanlah perasaan senang yang dangkal. Damai Natal adalah keberanian untuk berkata, sekalipun dunia di sekitarku penuh badai, aku tidak takut, sebab Dia Immanuel, Allah menyertai kita. Allah itu ada dalam badai hidup kita.
justru disitulah dia datang dan lahir bagi torang semua. Mari kita bawa terang ini keluar. Jangan hanya merayakan Natal dalam gedung yang nyaman. Jadilah kamar penginapan bagi mereka yang ditolak. Jadilah penghibur bagi mereka yang menangis karena Herodes modern dalam hidup mereka. Karena hanya dengan memeluk sisi Natal yang penuh krisis itulah kita bisa menemukan kedamaian Natal yang sejati dan yang sesungguhnya.